Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan, hidup kita ditolong Tuhan, hidup kita disertai Tuhan, dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagi setiap kita umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati, mari bantu bagikan kembali renungan singkat ini, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh terberkati dengan apa yang memberkati kita. Karena itulah panggilan saudara dan saya untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, termasuk melalui sosial media kita masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kemurahan, buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa sungguh Tuhanlah yang memelihara hari-hari hidup kami, sehingga kami tidak takut apapun yang kami hadapi, karena kami percaya kami tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan Yesus yang menopang kami, ada tangan Tuhan Yesus yang menerangi setiap langkah kami, dan dengan firman-Mu kami kuat menghadapi setiap apapun. Bapak bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali ada perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada salah satu muridnya, yakni Thomas. Iya kan? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Thomas? Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, saudara perhatikan, Yesus bilang begini sama Thomas. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya ulangi sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, siapa yang tidak melihat namun percaya? Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang belum pernah berjumpa dengan Yesus, melihat mata dengan mata, kepala dengan kepala, physically belum. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi kita percaya, kenapa? Karena iman. Berbeda dengan Thomas. Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jariku, iya kan, ke dalam bekas luka dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Itu sebabnya itu Yesus bilang sama Thomas, Thomas, engkau melihat dulu baru engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita dilatih, sama-sama bilang sama saya, dilatih. Untuk apa? Untuk tetap terus percaya sekalipun kita belum melihat. Itulah iman. Kita belum melihat rumah tangga kita dipulihkan, kita belum melihat kesehatan kita diberkati, dipulihkan, kita belum melihat suami kita, istri kita dipulihkan, kita belum melihat ekonomi kita dipulihkan, kita belum melihat jalan-jalan dibukakan oleh Tuhan, tapi kita percaya. Kenapa? Karena inilah janji Tuhan. Kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Mungkin ada yang sampai saat ini engkau belum melihat jawaban doa terjadi dalam hidupmu. Saya mau mengajak setiap umat Tuhan yang hari ini secara khusus engkau mendengarkan firman Tuhan, percaya dan jangan bimbang. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap kita bahwa apapun juga yang kita doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita adalah percaya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Mari di rumah saudara masing-masing sama-sama bilang sama saya harus percaya. Amin. Amin saudara. Ketika kita bilang Tuhan aku percaya sekalipun aku belum melihat, maka engkau akan mengalami kebahagiaan. Itu sebabnya Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada ketenangan dalam hati kita. Oh, saya percaya kok bahwa janji Tuhan ya dan amin. Oh, saya tahu kok bahwa kalau Tuhan izinkan saya mengalami badai kehidupan, sampai hari ini belum diizinkan Tuhan saya melihat jawaban doa, tetapi saya percaya Tuhan beri saya kekuatan. Itulah iman. Dan kita percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa ada waktunya di mana Tuhan akan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup dalam hidup saudara dan saya.
Kita nggak mau menjadi orang-orang sama seperti Thomas. Walaupun ada orang perlu menuntut lihat dulu baru percaya. Tetapi kita yang harusnya melatih diri kita, saudara, agar tetap percaya sekalipun kita belum melihat. Agar tetap beriman sekalipun kita belum melihat. Tujuannya satu kok, supaya kita tidak pernah berhenti berharap. Amin. Ketika kita tidak pernah berhenti berharap, itulah yang memberikan kita kekuatan untuk tetap terus menantikan janji Tuhan. Sekalipun ada proses, sekalipun ada waktu di dalamnya untuk kita tetap terus melihat, menantikan apa yang akan kita lihat di hari-hari ke depan. Tetapi disitulah kita dilatih. Apakah kita tetap mau terus percaya sekalipun kita belum melihat? Apakah engkau tetap terus mau berdoa sekalipun engkau belum melihat? Apakah engkau tetap mau terus berharap sekalipun engkau belum melihat? Iblis hari-hari ini akan menggoncangkan kepercayaan kita dengan berbagai macam cara. Mulai meragukan. Iblis memakai keadaan sekeliling, mulai bertanya lagi dalam diri kita, benarkah engkau mau percaya tetap kepada Tuhan? Benarkah engkau bisa percaya bahwa Tuhan sanggup bukakan jalan dalam hidupmu? Terus pertanyaan demi pertanyaan itu akan berkutat di pikiran kita, di hati kita. Kalau kita tidak kuat-kuat dalam firman, saudara, kita akan mulai gugur. Disitulah banyak akhirnya orang-orang percaya mengambil jalan pintas. Tidak lagi menantikan Tuhan, tidak lagi menantikan pertolongan Tuhan, tetapi mulai mencari jalan pintas. Hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan, tetap nantikan Tuhan. Sekalipun kau belum melihat tapi engkau percaya. Sekalipun belum engkau rasakan tapi engkau tetap terus percaya. Sekalipun engkau belum pernah melihat segala yang dijanjikan Tuhan dalam hidupmu, tapi engkau percaya, engkau akan melihat campur tangan, pertolongan, pembelaan, damai, bahkan kebahagiaan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara yang hari ini mengambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk tetap terus mengimani janji Tuhan dalam hidupmu. Karena kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Apa sih yang kita percaya? Yang kita percaya adalah janji Tuhan, iya dan amin. Firman Tuhan bilang begini saudara, apa yang keluar dari mulutku, kata Allah, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang aku kehendaki dan berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Tuhan Yesus tidak pernah bilang, ya mudah-mudahan sih terjadi ya. Tuhan Yesus tidak pernah bilang, ya berharaplah kalau bisa terjadi ya terjadi, kalau enggak ya terima aja lah. No. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita yang setia akan melihat di hari-harinya nanti. Engkau akan lihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Kalaupun Tuhan belum izinkan kau melihat janjinya di hari-hari sekarang, Tuhan menyediakan damai sejahteranya dalam hatimu, sehingga tetap terus menantikan Tuhan. Dan kau akan lihat perkara-perkara dahsyat dinyatakan dalam kehidupanmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami diingatkan, diteguhkan dengan perkataan-Mu kepada Thomas, bahwa kami belum melihat, kami tidak melihat, tetapi kami percaya. Kami percaya karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya karena kami tahu apa yang keluar dari mulut-Mu ya Allah, setiap janji-Mu pasti akan digenapi. Dan kami mau tetap terus percaya karena kami tahu kepercayaan kami kepada Kristus tidak akan pernah dikecewakan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini sedang menantikan jawaban doa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, apapun yang menggoncangkan hati mereka, apapun yang menggoncangkan iman mereka, tetaplah Tuhan pegang hati dan hidup mereka. Agar mereka tetap terus percaya, agar mereka tetap terus berharap, agar mereka tetap terus setia untuk mengandalkan Tuhan dan menantikan Tuhan sampai Tuhan menjawab doa setiap mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa, ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup masing-masing kami. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetaplah percaya. Sekalipun kau belum melihat, tetaplah percaya. Sekalipun engkau belum mendapati satu pun dari doa-doamu dijawab oleh Tuhan, tetaplah percaya. Karena kita pegang janji Tuhan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya.
Tuhan Yesus memberkati kita.